Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita bertemu lagi dalam kajian tasawuf. Yang akan kita kaji malam ini adalah sambungan dari kajian kita yang lalu, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Qala al-faqih Abu Lais Samarkandi radhiyallahu an, falladhi ya'muru bil ma'ruf yahtaju ila khamsati asya. Al-faqih Abu Lais radhiyallahu an, semoga Allah ridha untuk beliau, berkata, orang-orang yang memerintah dengan yang ma'ruf membutuhkan kepada 5 perkara. Jadi para jamaah, ini khusus kepada mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak orang kepada kebaikan. Ma'ruf itu sebenarnya para jamaah adalah sesuatu yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi di saat kita mengajak orang lain kepada yang ma'ruf, itu kita butuh kepada 5 perkara, kata Abu Lais. Jadi tidak sembarangan orang, tidak hanya asal-asal orang mengajak kepada yang ma'ruf. Karena kalau tidak dia memiliki 5 perkara ini, nanti kadang-kadang dia mengajak kepada yang ma'ruf, mungkin cara mengajaknya salah. Atau dia berpikir bahwa yang diajak itu adalah ma'ruf padahal bukan. Atau dia benar cara mengajak dan benar yang dia ajak, tapi orang yang dia ajak tidak mau menerima. Jadi harus ada 5 hal pada seseorang yang mengajak kepada yang ma'ruf. Ini boleh kita sebutkan sebagai manhaj orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf. Awaluha al-ilmu li'annal jahilah la yahsunul amra bil ma'ruf. Yang pertama sekali yang harus dimiliki oleh orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan adalah ilmu, kata Abu Lais. Karena orang bodoh itu tidak mungkin mengajak orang kepada kebaikan. Kenapa? Karena mengajak kepada kebaikan itu harus mengetahui dulu mana kebaikan. Jadi kalau kita tidak tahu apa itu kebaikan, lalu kita mengajak seseorang kepada sesuatu yang kadang menurut nalar kita, menurut pikiran kita baik, tapi belum tentu itu baik menurut Allah. Maka harus berilmu. Jadi mengajak orang kepada yang ma'ruf sesuai dengan ilmu berarti. Ilmu masing-masing. Artinya tidak harus menjadi orang yang sangat alim, tapi sesuai dengan ilmu masing-masing. Apabila ada sesuatu yang mungkin baik tapi di luar jangkauan ilmu kita, maka kita harus mengarahkan orang kepada orang yang paham, yang mengetahui hal tersebut. Jangan kita paksakan diri untuk mengajak orang itu. Jadi yang pertama sekali adalah ilmu. Semua dasar ilmu, ibadah dasarnya pun ilmu.
Nah, amar ma'ruf dasarnya pun ilmu, semua ilmu. Nah, maka siapapun yang melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, ini tidak akan berguna, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Maka dalam satu ungkapan Imam Syafi'i mengatakan, ya, man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, dia harus punya ilmunya. Siapa yang menginginkan akhirat, dia harus punya ilmunya. Siapa yang menginginkan keduanya, dia harus punya ilmu keduanya. Nah, semua didasari oleh ilmu, termasuk al-amru bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Harus punya dasar ilmu. Nah, wasani ayyak sudah bihi wajhallahi ta'ala wa izzazuddin. Yang kedua, hendaklah orang yang mengajak kepada yang ma'ruf mengkasat dengan perbuatannya tersebut hanya diri Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggikan atau memuliakan agama. Jadi setelah ilmu yang kedua niat, berarti kasat ini niat. Apa niat kita mengajak orang kepada yang ma'ruf? Hendaknya niat kita terbatas kepada dua cuma. Yang pertama karena Allah, artinya tidak mengharapkan dari orang tersebut, tidak mengharapkan dari apa-apa, cuma Allah yang kita tuju. Yang kedua, niat kita adalah untuk memuliakan atau meninggikan agama. Itu niat mengajak orang kepada yang ma'ruf. Artinya jangan ada embel-embel yang lain. Nah. Wasalithu asyafaqatu ala may ya'muru bil lain wa tawaddudi wa la yakunu faddan ghalidan li anna Allah ta'ala qala li Musa wa Harun alaihi assalam hina ba'asahuma ila fir'un faqula lahu qawlan layyina. Yang ketiga yang harus dimiliki, sikap yang harus dimiliki oleh orang yang mengajak yang ma'ruf adalah asyafaqah, yaitu sikap berkasih sayang terhadap orang yang diajak. Jadi di saat kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, tunjukkan sikap kasih sayang. Misalnya kita mengajak anak-anak untuk salat. Jadi diajak anak untuk salat dengan kasih sayang, bukan dengan menakut-nakuti, apalagi dengan memukul. Nah, jadi dengan kasih sayang. Billain wat tawadud. Cara menunjukkan kasih sayang billain katanya, dengan sikap lemah lembut, wat tawadud dan penuh cinta kasih. Wala yakunu faddan ghalidan, dan tidak boleh orang yang mengajak kepada ma'ruf bersikap faddan ghalidan, yaitu bersikap kasar dan berkeras hati. Kalau orang yang mengajak kepada yang ma'ruf kasar dan keras hati, maka orang akan menjauhi daripada ma'ruf. Alasan Abu Lais, li anna Allah ta'ala qala li Musa wa Harun alaihi salam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun terhadap keduanya salam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus keduanya kepada Fir'aun. Apa firman Allah? Dalam surah Taha ayat 44, faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah hai Musa dan Harun baginya Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Nah, para jemaah. Jadi menyatakan kalian para jemaah, tidak ada orang yang lebih mungkar daripada Fir'aun. Tetapi Allah masih memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berkata-kata dengan kata-kata yang lembut. Jadi tidak wajar kalau ada kemungkaran, kalau kita ingin mengajak orang-orang yang berbuat maksiat kepada yang ma'ruf dengan kata-kata yang kasar. Karena maksiat mereka mungkin tidak sebesar maksiat Fir'aun.
Fir'aun saja yang maksiatnya mengaku diri sebagai Tuhan, tapi masih Allah suruh dakwah kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dengan qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Jadi utamakan kata-kata lemah lembut. Ini adalah metodologi yang digunakan oleh Rasulullah. Kenapa banyak orang yang tertarik kepada Rasulullah? Karena kata-katanya selalu lembut, menyentuh hati. Tidak ada kata-kata beliau yang kasar. Sehingga orang yang bergaul dengan beliau akan terikat hatinya dengan beliau. Maka inilah yang harus kita amalkan kalau kita ingin mengajak orang lain kepada yang ma'ruf. Termasuk mengajak keluarga kita masing-masing. Yang keempat, warabi'u ayyakuna sabburan haliman. Lianna Allah Ta'ala qala fi qissati Luqman alaihi wassalam wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Sikap yang keempat, kata Abu Les, hendaklah ada orang yang mengajak kepada yang ma'ruf bersikap saburan, penuh kesabaran, haliman, lagi yang lembut hatinya, yang halim, yang penyantun, penuh kasih sayang, lagi penyantun. Kenapa harus bersikap demikian? Karena di dalam kisah Luqman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Surah Luqman ayat 17. Hendaklah kamu, kata Allah, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar dan bersabar terhadap apa yang menimpa kamu. Kalau kita mengajak kepada yang ma'ruf, mungkin banyak halangan-halangannya, rintangan-rintangannya. Apalagi kalau kita melarang orang daripada mungkar, ini tentu lebih banyak. Maka kalau kita tidak bersabar, maka yang akan timbul hanya permusuhan antara kita dengan orang yang kita ajak. Maka Allah memerintahkan wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Paling-paling sikap atau kata-kata akan berbeda dari orang yang kita ajak kepada yang ma'ruf, apalagi kita larang daripada yang mungkar. Pasti, maka kita harus bersabar. Sebagai contoh yang lain dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah, kata Allah, keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah terhadapnya. Bukan dengan orang lain, dengan keluarga, dengan perumah tu, dengan anak tu. Tapakat perumah tu, tapakat anak tu untuk sembahyang juga harus penuh kesabaran. Apabila kita tidak sabar, hana sabar kah ketiga dua go ada tim yum nya ka berigen dah handai yuli. Ka sembahyang ka kena ka han ka hutan gede. Ya karata gero de duman. Ya anda begini. Padahal kondroi mentang rasa ada nyobi rasa ada man. Tapi Allah mengatakan wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu bersabar terhadapnya. Sabar di situ maknanya selalu kita mengajak dia untuk melakukan salat apabila dia belum mau melakukan sendiri apabila sudah datang waktu salat. Maka kita tanya kepada keluarga dalam mengajak kepada yang ma'ruf di rumah harus sabar beledat. Nyan munyo bertanya buta tim telepon sampai perumah tu. Buta tim telepon tu kiban waktu mayang ka teruku ka tumayang. Kalau ka tumayang buta tanyong sampai. Sabenya artinya bukan tiuro tiga, setiap waktu salat. Terus leho tacet tawia pu kalau tumayang. Terus asa lagi nyan lom da telepon. Terus maghrib bila ganyan lom nyo hanam tapak tanya. Terus insya bila ganyan terus subuh bila ganyan. Nyo sepak katanya tak pugo, tak pajak, tak pegah, tak ihat, tak semayang. Nyo katruh hati, bekli lalau. Selalu harus wastabir 'alaiha, kata Allah. Hendaklah kamu bersabar. Artinya setiap saat harus kita lakukan hal tersebut. Yang kelima, ayyakuna amilan bima ya'muru bihi. Likaila yu'iru bihi. Wala'alla yadkhulu tahta qawlihi ta'ala
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Nah, sikap yang kelima, yang terakhir, yang harus dimiliki oleh orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, yaitu apa yang dia ajak untuk orang lain, dia harus mengamalkannya lebih dahulu. Nah, baik pakak-pakak gok mentong dan nyodro dah naruh. Kaja juga, lumbah ini aku ile. Ja aju ya sembayang musalla ada ke mana umin. Ayah anak ija malamnya. Baik lagi nyan. Baik mewakili nah, lagi ketoroyong mewakili buat nak umin dah. Kadang tiba mana umin mewakili. Tajak kata ada ketoroyong ti ai lo aku ja. Baik lagi nyan. Jadi kita harus menjadi pelaku pertama, baru mengajak orang lain. Ini juga sikap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi pelaku yang pertama. Apapun yang diperintahkan kepada kita, beliau duluan yang melakukan. Bahkan kadang-kadang ada yang kita hanya disunatkan, untuk beliau wajib. Berkurban, katanya berkurban orangnya. Yang sunat bagi katanya, tapi ba'dra ke Nabi Muhammad wajib. Sembahyang duha, sunat bagi katanya, ba'dra ke wajib Nabi Muhammad. Sembahyang witir, sunat bagi katanya, ba'dra ke wajib Nabi Muhammad. Berat ke dong katanya. Kon berat ke kau? Kitanya berat ke kau? Nyona anak buah, berat kan anak buah ke boh. Ongkang-ongkang kaki katanya nyamban. Kalau kayaknya. Tapi kita harus menjadi orang yang pertama sekali melakukan, mengamalkan apa yang kita suruh kepada orang lain. Tujuannya apa? Supaya kita tidak tercela dengan sebab menyuruh orang mengerjakan apa yang kita tidak lakukan. Nah, supaya kita tidak masuk dalam firman Allah, di mana Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 44 berfirman, Atamuruna an-nasa bil birr. Apakah kalian memerintah manusia melakukan kebaikan, kata Allah? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, kata Allah. Jadi kalau kita mengajak orang tapi kita tidak melakukan, maka masuklah kita dalam firman Allah ini. Ini firman Allah ditujukan kepada siapa? Kepada kaum Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, para ulamanya banyak yang mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi mereka tidak melakukan kebaikan seperti yang diajak kepada orang lain. Maka kita orang-orang Islam jangan masuk ke dalam golongan mereka dengan hanya mengajak-ngajak orang, tapi kita tidak melakukan. Jadi seharusnya kita dulu melakukan apa yang kita ajak kepada orang lain. Nyan limong boh sikap atau hal yang harus kita miliki kalau kita mengajak orang kepada kebaikan. Kemudian disebutkan satu hadis, warawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sahabat Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau, meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu lailata usriyabi ila sama. Aku melihat, kata Rasulullah, pada malam diisrakan aku ke langit. Rijalan, beberapa orang laki-laki. Artinya ada sekelompok orang laki-laki. Tuqradu syafahuhum bil maqarid. Yang digergaji atau dipotong lidah mereka itu bil maqarid. Di sini bibir yang makna dasar, tapi kita maknakan lidah. Bil maqarid dengan gergaji. Jadi waktu Nabi gemirat ulangit le geplumah li Allah rahasia. Di antara yang dinampakkan oleh Allah adalah orang-orang yang memotong lidahnya dengan gergaji. Dilihat oleh Rasulullah. Apa itu? Fakultu, maka Rasulullah berkata, kata Rasulullah, man haula'i ya Jibril? Karena beliau berangkat bersama Jibril. Beliau bertanya kepada ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Siapa orang-orang yang memotong lidahnya dengan gergaji? Qal,
Jibril berkata, khutaba'u ummatikal ladzina kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa huwa yatlunal kitab afala yaqilun. Orang-orang yang memotong lidahnya, kata Jibril, dengan pemotong tersebut, dengan gergaji, adalah para khutaba, para khatib-khatib. Nah, khatib di sini maknanya para pembicara. Orang-orang yang suka berbicara dari umatmu, yang mereka mengajak orang-orang lain dengan kebaikan, tapi melupakan diri mereka sendiri. Nah, lagi mono. Lagi yang kelimongnya. Pakat gop, tapi hang tim pupuk gero. Yang seharusnya dah pupuk gero ile, baru dah pakat gop. Nya pakat gop sagai, dro ganting pupuk. Padahal orang yang baca kitab. Artinya orang yang berilmu, yang punya pengetahuan, yang tahu mana yang ma'ruf, yang tahu mana yang mungkar. Afala ya'qilun. Apakah mereka tidak berakal atau tidak berpikir? Nah, nyan urang yang gekalon nyele Jibril tuman urarudo koh lidah ya, dengan gergaji. Ya. Qala Qatadah, berkata seorang tabi'in yang bernama Qatadah, dzukira lana anna fit Taurah maktuban. Disebutkan bagi kami bahwa dalam kitab Taurat tertulis, ya bena Adam, tadhkuruni wa tansani wa tad'u ilayya wa tafirru minni fabatilun ma tadhhabun. Wahai anak Adam, engkau mengingatku, menyebutku, tapi engkau melupakan aku. Dan engkau meminta kepadaku, tetapi engkau lari daripadaku. Maka batillah apa yang engkau larikan tersebut. Nyan, maknanya apa? Maknanya yaitu orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Artinya mengingatkan orang, tapi dia sendiri lupa kepada Allah. Nah, dia ajak orang lain kepada Allah, dia sendiri lari daripada Allah. Nyo sikap yang tidak baik, tidak akan bermanfaat uro akhirat bagi kita nyo, bahkan membuat mudarat bagi kita nyo para jemaah. Kemudian ada satu hadis yang hadis ini merupakan prediksi dari Rasulullah terhadap keadaan umatnya pada akhir-akhir zaman. Warawa Abu Muawiyah Al-Fuzzari bi isnadihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Muawiyah Al-Fuzzari dengan isnadnya sendiri meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, antumul yauma ala bayyinatin mir rabbikum, kata Rasulullah. Kalian sekarang, kata Rasulullah, hari ini berada di atas bayinah daripada Tuhan kalian. Wa qad bayyanallaha ta'ala wa qad bayyanallahu ta'ala lakum tarikakum ma tadhharu fikum sakaratal aish wa sakaratal jahli. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menunjukkan kepada kalian jalan-jalan kalian, ya, yang menampakkan pada kalian dua mabuk, yaitu mabuk kehidupan dan mabuk kebodohan. Fa antumul yaum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Sekarang kalian, kata Rasulullah, hari ini mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada mungkar dan berjihad di jalan Allah. Wasatahawwaluna an dzalik, tetapi kalian akan dipalingkan daripada demikian. Idza fasha fikum hubbud dunya fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi ghairi sabilillah.
apabila sudah menyebar di kalangan kalian rasa cinta kepada dunia, maka tidak akan lagi kalian mengajak kepada yang ma'ruf, dan tidak akan lagi kalian melarang daripada yang mungkar, dan kalian akan berjihad pada selain jalan Allah. Wal qaimuna yauma idzim bil kitabi sirran wa alaniyah, orang-orang yang tegak berdiri pada hari itu, pada ketika itu dengan kitab Allah, baik secara rahasia atau terang-terangan, kasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Mereka mendapatkan pahala seperti orang-orang yang telah terdahulu daripada muhajirin dan ansar. Nah, ini Rasulullah memberitahukan kepada sahabat bahwa di masa sahabat, di masa Rasulullah masih ada, sahabat-sahabatnya itu berada dalam petunjuk Allah semua. Sehingga mereka tahu mana ke mabuk dunia dan mana mabuk kebodohan. Mereka tahu. Dan mereka di saat itu mengajak kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, dan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Tapi nanti setelah Nabi tidak ada lagi, umat Rasulullah, bukan pada masa sahabatnya, walaupun Rasulullah mengatakan kalian, tapi kalian maksudnya umatnya, akan dipalingkan oleh Allah dari itu. Artinya tidak akan lagi mengajak kepada yang ma'ruf, tidak peduli lagi daripada yang mungkar, tidak suka lagi berjihad kepada di jalan Allah. Nah, kapan itu terjadi kata Rasulullah? Idza fasya fikum hubbud dunya. Apabila dalam hati kita semua sudah merasuk cinta kepada dunia. Kalau cinta kepada dunia sudah dirasuki, atau hati kita sudah dirasuki oleh cinta kepada dunia, maka amar ma'ruf, nahi mungkar, dan berjihad di jalan Allah hanya tinggal cerita. Jihad ada, tapi bukan di jalan Allah lagi, di jalan selain Allah. Jalan apa? Jalan dunia. Jihad ini pada dasarnya kan artinya bersungguh-sungguh. Pak tamu tunggu-tunggu udahnya jino, bah mitara rezeki ni. Nyoba mitara rezeki cukup tunggu-tunggu dah. Nah, nyawa mitara rezeki. Tengok Tuhan tapit. Nah, urang gemita rezeki mulai bungah sampai bungah tengah lah, hang pepet tengok. Nyamban bak mitara rezeki. Tu semayang tu. Nenging tetajak kena nenging na urang mungkin mentang gemekat pajang semayang. Gemekat dah gerubak pak semayang ya, dah gerubak ya. Mungkin yang kan? Pak semayang ya. Nyan ku nyan jihad ku nyan ni. Pakon karena hubbud dunia, cinta ke dunia. Menyuka cinta kepada dunia, kalau kita hati kita sudah dirasuki oleh cinta dunia, maka cinta kepada Allah pasti hilang. Karena Allah tidak bisa diduakan. Nah, persis cinta kepada Allah dengan cinta kepada dunia, lagi mana orang musang. Pandai je tamang mana orang musang tabah gerupuk. Yang pasti tabah gada. Menyata tamang musang, gadah mana? Paling tinggal mulai tanggal lain ho mana dah doa kai pajuh di musang. Nyan menang tit. Kalau kita masukkan cinta kepada dunia dalam hati, maka cinta kepada Allah itu akan dimakan oleh cinta kepada dunia. Akhirnya menanglah cinta kepada dunia. Menyuka cinta kepada dunia, tidak lagi peduli terhadap ma'ruf, tidak peduli lagi mungkar. Urang-urang yang cinta ke dunia, yang sibuk minta rezekinya, anak-anak hendak demeng le yu semayang. Apa mudrau dang semayang le? Panena anak lam. Anak hendak demeng le yu semayang, anak hendak demeng le peruna, perumah hendak demeng le yu semayang, perumah hendak demeng le peruna, kajut gerau je masing-masing. Tengok gerau masing-masing kadang. Memuturi tanggot le yang keluarga memang lagi. Nyan akan terus masalahnya. Tapi kata Rasulullah, ada satu ganjaran pahala yang sangat besar di masa itu. Apabila masa itu sudah tiba, di mana orang-orang sudah cinta sekali dengan dunia, kalau ada orang-orang yang masih tegak berdiri memegang kitab Allah, artinya masih tetap mengamalkan seperti kitab Allah, yaitu seperti Al-Quran, baik secara rahasia atau terang-terangan, maka orang tersebut diberikan pahala sama seperti pahala sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah
atau sahabat Nabi yang menerima Nabi hijrah dari Madinah ke Mekah, yaitu orang Muhajirin, orang Ansar. Lagenya gebi pahala, lagenya rayu pahala gebi munyo di saat urang kabeh cinta kepada dunia, tapi kita masih tetap teguh berpegang dengan kitab Allah. Kata yang perlu tanya tamu doa beruh bertanya di kalagop kagak kedunya tanya bertetap tamu amai dengan kitab Allah. Warawa Al-Hasan rahimahullahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Yang gede wajah kemati. Meriwayatkan oleh Al-Hasan rahimahullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farra bidinihi min ardin ila ardin wa in kana shibran faqadis taujabal jannah." Nah, kata Nabi, siapa saja yang lari dengan membawa agamanya, artinya ini lari untuk menyelamatkan agama, taplung dari sebuah tempat untuk dapat selamat agama. Min ardin ila ardin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin ada tempat yang di situ kita tidak bisa lagi beragama dengan baik. Tak ibadah kah dibatasi, orang-orang sekitar sudah penuh dengan berbagai macam maksiat, sehingga getanyo haik tatam dan le getanyo pih menyodaduinan paling kurang menyokon tanyo anak getanyo roh dalam maksiat. Maka kita lari, arti lari ini pindah tempat ke daerah yang lain. Wa in kana shibran, sekalipun sejengkal tapi nah. Hanaji daminah, tapi kan selamat agama dengan gara-gara taminahnya. Selamat keturunan kita mungkin daripada maksiat dengan gara-gara kita pindah tersebut. Maka kata Rasulullah, faqadis taujabal jannah. Maka sungguh wajiblah untuknya surga. Jadi orang yang hijrah pasti dapat surga. Hijrah dari maksiat kepada kebaikan. Ya, dengan tujuan untuk memelihara agama. Ini sama lagi hijrah Rasulullah. Kenapa Rasulullah hijrah dulu dari Mekah ke Madinah? Karena di Madinah itu tidak lagi kondusif keadaannya untuk menyampaikan Islam. Bahkan untuk beribadah saja tidak lagi nyaman. Karena selalu diganggu. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah yang lemah dipukuli, disiksa dan sebagainya. Maka Allah perintahkan untuk hijrah, pindah. Nah, orang-orang yang hijrah itu diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah. Maka apabila kita mengalami hal yang demikian, nah bak saboh daerah, anak pahli nan dadu, hanjit li damagama, hanya abih maksiat dominan, minah, man pasti akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh para sahabat Rasulullah dulu, yaitu orang-orang Muhajirin. Faqadis taujabal jannah, maka wajiblah untuknya surga. Dicontohkan di sini nabi-nabi dulu berhijrah. Nah, yang pertama dicontohkan Nabi Ibrahim. Anna Ibrahima hajara min ardil Hiran ila Syam. Wa huwa qauluhu ta'ala. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Al-Ankabut 26. Nabi Ibrahim hijrah dari daerah Hiran. Tempat beliau dasarnya Hiran. Beliau hijrah ke mana? Ke negeri Syam. Syam daerah Palestina. Ke sana beliau hijrah dari negerinya yang dasarnya Hiran, di mana negeri Hiran itu dikuasai oleh Namrud. Di sana beliau tidak bisa leluasa menyebarkan agama beliau karena dibatasi bahkan oleh orang tua beliau, yaitu oleh Azar. Diusir juga oleh orang tua beliau. Beliau pindah ke negeri Syam. Allah mengatakan, waqala, dan Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku akan berhijrah, berpindah kepada Tuhanku.
Beliau mengatakan pindah kepada Tuhan. Artinya pindah kepada sesuatu tempat yang dimana di tempat itu beliau leluasa nyaman beribadah kepada Tuhan. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya Tuhanku, dianya itu al-aziz, yang maha perkasa, yang maha mulia, lagi yang maha bijaksana. Jadi jelas Allah gambarkan bahwa Nabi Ibrahim hijrah. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 99, Allah mengatakan juga tentang Nabi Ibrahim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan berjalan kepada Tuhanku sayahdin. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Hijrah juga. Pindah beliau kepada tempat yang dimana di tempat itu beliau bisa taat kepada Allah, di mana di daerah itu beliau bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua sudah kita ketahui di mana beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau hijrah dari kampung halamannya, di mana di situ banyak saudara-saudaranya, harta-hartanya beliau tinggalkan, beliau keluar menuju Madinah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mau berhijrah dari tempat maksiat kepada tempat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, yaitu faqadis taujabal jannah. Dia akan mendapatkan surga. Di dalam kitab ini pada bab taubat diceritakan tentang seorang laki-laki yang berdosa membunuh 99 orang. Kasi kurang tuh, kurang draurung gepoh banyak nyamban dosa. Sehingga dia datangi ulama, dia ingin bertaubat, bertanya apakah dia masih diterima taubatnya oleh Allah. Kata seorang ulama itu, tidak. Ini bukan umat Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Anak diterima oleh taubat menyelesaikan dosa. Maka dia ambil pedangnya lalu dibunuh ulama tersebut. Genaplah orang yang dibunuh menjadi 100. Lalu didatangi lagi ulama yang lebih pintar, ditanya apakah masih ada cara dia bertaubat? Kata ulama tersebut ada. Nah, caranya yaitu kamu harus pindah. Di sana ada kampung yang bernama Basara. Kampung itu adalah kampung yang penduduknya orang taat-taat semua. Tidak ada satupun di kampung itu pelaku maksiat. Nah, sedangkan di sampingnya, tetangganya ada kampung yang kampung itu penduduknya semuanya pelaku maksiat. Tidak ada sedikit pun yang taat. Maka datangilah kampung yang penduduknya orang taat, tinggallah kamu di situ, pasti Allah akan terima taubat. Lalu berangkatlah orang tadi. Berangkat, ternyata di tengah perjalanannya datang malaikat maut lalu mencabut nyawanya. Sehingga dia meninggal sebelum sampai ke kampung tersebut. Ada dua versi cerita. Ada versi cerita yang pertama malaikat rahmat dan malaikat azab berebut untuk mengambilnya. Karena malaikat azab menganggap beliau yang lebih pantas karena ini adalah penjahat. Malaikat rahmat mengatakan tidak, saya yang lebih pantas karena dia sudah bertaubat. Nah, lalu Allah utus Jibril menjadi hakim dua malaikat tersebut. Maka Allah perintahkan kepada Jibril untuk mengukur lebih dekat kemana dia di saat meninggal. Ternyata didapati dia lebih dekat ke kampung yang dia tuju daripada kampungnya tempat berangkat. Maka dicatatlah dia sebagai orang-orang yang bertaubat, diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Nyan di antara bentuk hijrah. Maka jangan pernah takut hijrah, meninggalkan harta benda demi menyelamatkan agama. Baik agama kita sendiri ataupun agama keluarga kita, anak cucu kita. Nah, mungkin wate karabih ya. Nah, menyona kadang pertanyaan taboh dua, dang terus wate. Nah,
Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian Ustaz tadi, agama kita disuruh berbuat yang baik kepada orang dan melarang yang dilarang Allah. Bagaimana kita sikapi kalau seorang penceramah ataupun seorang dai yang cukup banyak menyuruh kepada orang yang berbuat baik. Jadi kan tidak mungkin apa yang dia sarankan kepada masyarakat, dia bisa melakukan semacam apa yang diarahkan ke orang lain yang lebih baik itu. Jadi kira-kira bagaimana Ustaz? Ya, kalau dah ceramah, kalau dah ceramah, lu dah pegah, mungkin ya ibu mendung. Ada gemucong handa pedih, nyancong buku handa pedih, mana dapat pedih yang kita lu kau ceramah. Ya, kiban. Nah, di sini sebenarnya yang paling penting sikap kita seorang yang mengajak kepada orang lain adalah kesungguhan untuk melakukan kebaikan. Kesungguhan untuk melakukan kebaikan, walaupun tidak semua kebaikan bisa kita lakukan, dan itu mustahil. Hana mandum kebaikan yang bisa kita lakukan. Baik dan pegah lain lah, tumayang dah bilung. Ya, tumayang gunggut tak lu, tumayang wajib dimong, tumayang sunat tak bilung. Dah puput mandum. Nyantai dah puput bagam, nyantai puput fikih kan dum tumayang dah pegah. Dah puput mandum. Tapi usaha untuk melakukan ada. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, minimal kita sudah dianggap orang yang beramal setelah kita mengetahui satu kali kita lakukan. Kalau ada depu, karena ilmu, tiga ada puput, nyan kaganggap urung beramal. Kaganggap urung beramal. Apalagi ada hadis yang lain, walaupun hadisnya mungkin hadis sahih, di mana Rasulullah mengatakan, perintahkanlah orang kepada kebaikan walaupun kamu sendiri belum melakukannya. Tapi kalimat Rasulullah katakan belum, bukan tidak melakukan. Artinya belum, golong dah puput, mungkin tengah-tengah dah puput, tengah usaha untuk puput. Ya, jadi laginya artinya ada niat, ada kemauan, kesungguhan untuk melakukan kebaikan yang kita ajak orang lain untuk melakukannya. Bukan harus dah puput mandum lagi katanya baru je dah pegah ke kau. Nya hana tho pegah kebaikan kagu payah dai mandum kan. Yang lain ada. Apa di minit tu? Hana? Yang hana ada kan tabu hadis tu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimun kharaja min baitihi muhajiran ila Allah ta'ala wa rasulih wa wada'a rijlahu fi ghirzi rahilatihi walau khatwatan wahidatan thumma nazala bihil maut a'tahullahu mithla ujuril muhajirin. Siapa saja orang muslim, kata Rasulullah, yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, lalu dia meletakkan kakinya di tempat meletakkan kendaraannya, walaupun dia baru berhijrah khutwatan wahidatan, satu langkah, kemudian datang kepadanya kematian. Nit la mati ka guna hijrah guna minah. Baru sabuh langkah, baru geik motong tuturah tanya jino ka terus malik maut, ka melinggai ke. Nyan kata Rasulullah, a'tahullah mithla ujuril muhajirin. Allah berikan kepadanya umpama pahala-pahala orang yang muhajirin, orang berhijrah dulu. Baru sabuh langkah ka melinggai ke. Ulang ke cerita lu mun bertalu langkah ka, karap terus dikejar. Wa ayyuma muslimun yakhruju min baitihi qasidan fi sabilillah farafasathu dabbatuhu qablal qital aw ladaghathu hammatun aw mata
kaifama mata fahuwa syahidun. Kata Rasulullah, siapa saja orang muslim yang keluar dari rumahnya, yang dia keluar itu dengan tujuan di jalan Allah, lalu dia dipejak ya oleh untanya, oleh kenderaannya. Kenderaan dulu kan kuda, unta, punya Cina ada pegah ipok di motor oleh katanya, buat tejaknya. Qablal qital, sebelum dia berperang, atau disengat dia oleh binatang berbisa, atau mati dia bagaimanapun cara mati. Bak tajak ka mati itu. Ana terus lah mak tuju, tapi ka mati itu bak tajak. Nyan fahuwa syahid, maka dia itu syahid. Kata Rasulullah. Nyan ban raya pahala urang hijrah. Golom terus bak tempat hijrah, gebi pahala syahid. Wa ayyuma muslimun kharaja min baitihi ila baitillahil haram, thumma nazala bihil maut qabla bulughihi, aujaballahu ta'ala lahul jannah. Siapapun orang muslim yang keluar dari rumahnya menuju ke Baitillahil Haram, yang berarti khusus urang haji, kemudian sampai kepadanya kematian sebelum ia sampai ke Baitillah, maka Allah wajibkan baginya surga. Nah, telengian lebih gak sang baik terus dia gede bah mati berjalan. Baru dai haji lepas inan di paga kun baik selaming tentur terus buat asrama haji kau meninggal nanya kaju nian. Buat terus gede pi kalau empah haji. Kalau nende keterima ya kan? Aduh selfie dan terus gede. Pajang keterima haji. Pada ini kalau dah selfie kau meninggal itu ni dan haji nyan au jabalahul jannah, wajib surga. Munyo kali udah puput haji kalau nende baru wajib surga, haji mabrur. Al hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga. Payah mabrur menyo terus ni. Menyo golam terus ana payah mabrur. Maka haji lebih baik golam terus meninggal. Mungkin no menteng kajian kita nyoba malamnya. Kita lanjutkan lom malam yang lain dengan judul yang lain. Tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.